Pemerintah anggarkan lebih dari 2.700 triliun rupiah dalam RAPBN 2022. Lantas bagaimana jurus pemerintah di tengah resesi dan pandemi? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo dan ekonom senior Faisal Basri. Selamat sore Pak Justinus dan Pak Faisal. Selamat sore Mbak Stefani. Baik, Selamat sore Pak Faisal. Saya ingin ke Pak Justinus terlebih dahulu. Pak Justinus, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5 sampai 5,5%. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang diperkirakan belum akan selesai dalam waktu dekat. Apa yang membuat pemerintah optimis dengan target pertumbuhan ekonomi 5,5% ini? Ya, terima kasih Mbak Stefani. Kalau kita simak pidato Presiden tadi, tetap dari 6 fokus APBN 2022, tetap yang pertama adalah pengendalian COVID-19, terutama aspek kesehatan. Jadi itu harus tuntas terlebih dahulu sebelum yang lainnya bisa kita asumsikan dapat tercapai. Lalu tadi beliau juga menyampaikan penguatan yang penting antara lain sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan juga perlindungan sosial. Pemerintah optimistik dengan tetap berhati-hati dan waspada. Kalau kita melihat capaian di kuartal 2 2021, kita sudah ada pada arah kebijakan yang tepat. Meskipun di kuartal 3 ini ada PPKM level 4 yang berkonsekuensi pada ekonomi, tapi toh kita lakukan demi bisa mengatasi dampak pandemi itu sendiri. Jadi dengan capaian tersebut dan kita melihat sudah ada pemerataan sumber pertumbuhan sekaligus penguatan baik dari aspek kesehatan maupun perlindungan sosial, kita berharap tentu juga vaksinasi tadi disampaikan juga harus terus digencarkan dan merata. Baik. Tahun depan kita bisa lebih baik dengan melihat asumsi tahun ini outlook-nya 3,7 sampai 4,5%, Mbak Stefani. Baik, langsung saja Pak Faisal, apakah Anda sendiri melihat bahwa target pertumbuhan ekonomi 2022 di angka 5% ini cukup realistis? Dalam jangkauan ya, kalau kita berhasil mengendalikan virus, itu barangkali tergolong cukup konservatif. Artinya targetnya tidak melambung begitu ya. Jadi pemerintah kelihatannya realistis untuk pertumbuhan ini. Tidak 6 gitu ya, apalagi di atas 6. Jadi antara 5 sampai 5,5% gitu ya. Katakanlah titik tengahnya 5,25 gitu. Yaitu sudah sedikit di atas pertumbuhan sebelum pandemi. Tapi tentu saja harus kerja keras ya. Ya, dan Anda sampaikan di awal tadi jika berhasil menangani pandemi tentunya. Betul. Mudah-mudahan ya bisa. Tidak ada pilihan lain ya. Kita harus memeranginya. Ya tidak ada pilihan lain lah. Karena ekonomi akan semakin sulit untuk bangkit kalau kita tidak berhasil menangani pandemi, dan tantangannya akan semakin berat karena logistiknya itu perlu diperkokoh ya. Mengingat sekarang ledakannya ada di luar Jawa. Ya kalau vaksinasi di Jakarta kan relatif mudah begitu ya, logistiknya. Tapi saya pagi ini berdiskusi dengan teman-teman di Sulawesi Tengah ya, itu waduh sekarang kasusnya meningkat dan macam-macamnya praktis tidak ada atau kurang lah begitu ya. Karena memang logistiknya semakin lama semakin susah. Apalagi kalau menembus kabupaten-kabupaten, lebih sulit lagi. Dan tenaga kesehatan di daerah-daerah jauh lebih buruk ya daripada di Jakarta, Bali, dan Yogyakarta misalnya. Baik, Pak Faisal, tadi sempat disebutkan oleh Pak Justinus bahwa kuartal 2 pertumbuhan ekonomi tahun ini mencapai 7,07%. Apakah ini angka yang bisa dikatakan cukup perlu diapresiasi atau sebenarnya bisa lebih dari ini? Dengan masuknya gelombang kedua, ya bisa dipahami kalau cuma 7,07. Jadi saya melihatnya tuh bukan 7,07 atau apa, tapi bandingkan kecepatan recovery-nya.
Jadi kecepatan recovery itu kita bandingkan antara triwulan 2 2021 dengan triwulan 2 2020. Nah, kita tuh kira-kira sekitar 12 ya. Perancis itu 30-an persen, Thailand itu 20-an persen, Malaysia 28%, kita cuma 12. Jadi memang kecepatan kita tergolong yang paling lambat. Jangan bandingkan Vietnam, karena Vietnam tidak mengalami resesi ya. Jadi dia stabil ekonominya, selalu positif gitu. Tapi di luar Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura lebih gila lagi ya, 35%. Nah, mengapa mereka bisa recover lebih cepat? Karena mereka menangani pandeminya lebih strict gitu ya. Dan mereka punya kemewahan. Malaysia misalnya melakukan lockdown, Australia melakukan lockdown, penduduknya rata-rata sudah sejahtera. Nah, kalau di kita berat sekali ya, oleh karena itu tidak dilakukan lockdown, tapi ongkosnya jadi mahal buat ekonomi dalam bentuk pemulihan yang lebih lambat. Artinya justru negara-negara yang menerapkan lockdown secara ketat ini pemulihan ekonominya jauh lebih cepat daripada Indonesia. Tidak diragukan lagi. Baik, langsung saja saya ingin minta tanggapan Pak Justinus. Kuartal 2 pertumbuhan ekonomi tahun ini memang mencapai 7%, tapi seperti yang disampaikan Pak Faisal tadi, pemulihan ekonominya jika kita bandingkan dengan kuartal 2 2020, ini bisa terbilang lambat dibandingkan negara-negara lain. Ya, tentu saja ini ada beberapa faktor yang menentukan, tapi kalau kita melihat setidaknya dalam 4 kuartal terakhir, kita dapat melihat di kuartal 2 2021, semua sektor sudah hampir merata, ada geliat, ada pertumbuhan positif, dan bahkan ada sektor-sektor baru yang tumbuh lebih baik. Tadi yang penting kesehatan bisa kita atasi. Kami optimistik ekonomi bisa bangkit dan tumbuh lebih baik. Maka sekarang kita fokus ke sana, tadi Pak Faisal sampaikan, dan Presiden juga menyampaikan bahwa dengan berbagai persoalan kesehatan yang terungkap, kita jadi tahu, jadi paham prioritas apa yang harus kita lakukan, yaitu reformasi kesehatan, itu mutlak. Dan dukungan kepada daerah juga harus terus diberikan agar tidak mengganggu atau menghambat proses pemulihan ekonomi. Dan kita juga tahu, Mbak Stefani, bahwa kuartal 3 memang cukup berat. Kita fokus pada kesehatan, beberapa daerah kita perketat. Jadi jangan sampai mengorbankan nyawa atau kesehatan masyarakat hanya karena mengejar pertumbuhan. Dan kita juga mencoba tetap melihat secara detail sektor-sektor yang dapat terus beroperasi dengan aman COVID, supaya kita bisa memanfaatkan opportunity yang ada. Tentu saja ini perlu dukungan dan koordinasi yang baik di semua level, pusat, daerah, pemerintah, dan juga swasta. Baik, Pak Justinus, bahwa kemudian ada fakta negara-negara yang menerapkan lockdown secara ketat justru pemulihan ekonominya lebih cepat daripada Indonesia yang menerapkan pembatasan secara terbatas. Apakah ini menjadi evaluasi juga bagi pemerintah? Ya, memang pro kontra lockdown itu sudah terjadi seawal pandemi, dan saat ini pemerintah melihat evaluasi 1 bulan terakhir terhadap PPKM yang diperketat menunjukkan hasil yang cukup baik. Dengan koordinasi yang lebih baik pusat dan daerah, komando yang lebih jelas, lebih tegas, termasuk pasokan sarana dan obat-obatan yang lebih baik, kita melihat di Pulau Jawa terutama yang telah diperketat lebih awal itu juga menunjukkan tren yang melandai. Nah, sekarang kita fokus di luar Jawa, di mana sarana, prasarana, dan obat-obatan juga relatif terbatas. Ini tentu harus menjadi fokus kita saat ini. Jadi kami rasa sekarang sudah menjadi pilihan kita untuk PPKM, kita jalankan terus dengan dukungan yang lebih kuat dari aspek sosialnya, Mbak Stefan. Baik. Pemirsa, kami lanjutkan dialog masih bersama Pak Justinus Prastowo dan Pak Faisal Basri. Pak Faisal, tadi Menko Perekonomian Pak Erlangga menyampaikan bahwa perekonomian membaik, yang artinya bahwa kebijakan pemerintah direspon dengan baik oleh pasar. Komentar Anda, Pak Faisal? Masih berat ya untuk mengatakan ini direspons dengan baik. Jadi kuncinya beginilah.
kalau kita lihat angka-angka yang disampaikan tadi, membaik itu sejalan dengan pelonggaran. Ya, jadi gas rem itu. Jadi gara-gara digas, semua kerja begitu praktis, kemudian ekonomi yang menggeliat. Tapi akhirnya kan direm mendadak, ya memburuk lagi gitu. Jadi lihatlah ini dalam perspektif yang lebih panjang gitu. Angka-angka ini kalau sampai sekarang ya itu kan triwulanan ya. Kalau sampai sekarang relatif kalau misalnya dari pengangguran ya membaik, atau bahkan waktu COVID mencapai puncaknya angka pengangguran relatif naiknya sedikit. Coba Anda bayangkan dengan Amerika ya, dari 5% ke 14% begitu. Ya. Nah Indonesia itu membaca angka-angka ini harus hati-hati. Karena kalau ada krisis, pengangguran itu tidak melonjak. Kenapa? To poor for people to be unemployed. Karena tidak ada sistem jaminan bagi orang yang menganggur. Jadi orang terpaksa untuk bekerja, memaksakan diri. Jadi udahlah kita lihat gambaran secara umum gitu ya. Responsnya baik, yang memang seharusnya begitu bagus. Dan yang harus diakui adalah bantuan sosial ini yang mendukung ya. Dan saya rasa kian hari kian tepat sasaran. Awal-awalnya kan banyak yang tidak tepat sasaran, namun dengan berjalannya waktu itu yang semakin dirasakan membantu, terutama tadi penurunan orang miskin tadi ya, dari bulan September tahun lalu ke bulan Maret tahun ini. Baik, Pak Justinus, tanggapan Anda? Ya, tadi yang disampaikan data terkait kemiskinan, ya memang betul bahwa dampak pandemi antara lain bertambahnya jumlah orang miskin. Karena aktivitas ekonomi yang melambat, yang menurun, banyak orang kehilangan pekerjaan. Maka pemerintah memberikan dukungan bantuan sosial yang saat ini diperkuat selama masa PPKM ini. Sebagian skema diperpanjang, diperkuat, dan juga diperluas. Nah, semoga dengan dukungan ini kita bisa menolong kelompok masyarakat yang paling rentan, yang membutuhkan bantuan. Terutama saat ini sedang difinalisasi dua hal, yaitu dukungan untuk para pelaku usaha informal, pedagang kaki lima dan sebagainya, termasuk juga dukungan untuk para korban COVID yang kehilangan orang tua dan harus menjadi yatim piatu. Itu juga sekarang sedang didata dan sebentar lagi akan ada skema untuk memberikan dukungan. Tadi saya sepakat dengan Pak Faisal Basri, kita tetap harus fokus kepada kesehatan, pada penanganan kesehatan. Berbagai sinyal yang kita rasakan positif, lebih baik memang kita tangguhkan sebagai alert atau sinyal untuk tetap berhati-hati, tetap waspada, dan mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, kita optimistik kita bisa kembali membuka beberapa sektor yang tidak melibatkan terlalu banyak interaksi. Itu yang penting, tetapi punya market yang cukup besar, terutama di luar negeri, agar bisa terus kita dorong, Mbak Stefani. Baik, Pak Justinus dan Pak Faisal, kami masih akan lanjutkan dialog usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Sore.